Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di kelas ekonomi lingkungan. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai neraca sumber daya alam. Di dalam minggu kemarin kita sudah belajar bahwa neraca sumber daya alam tentang air. Jadi bagaimana kita memetakan kondisi air dari pasifa sama aktivanya. Bahwa aktiva itu berarti apa yang kita punya ya, atau asetnya kita itu yang namanya aktiva. Tapi kalau pasiva itu berarti apa yang kita butuhkan atau apa yang kita pakai gitu untuk yang pasiva. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang sumber daya air spasial. Nah, untuk yang sekarang kita akan membahas di bagian kedua ini, kita akan membahas sumber daya hutan secara spasial. Nah, sebenarnya hampir sama yang kayak air ya, di mana di sumber daya hutan spasial ini itu kita menggambarkan cadangan sumber daya hutannya, kehilangan dan penggunaan sumber daya hutan. Di mana di sini yang berbeda itu mungkin kalau kita mau menyajikan informasi di dalam neraca sumber maaf ya, ini judulnya adalah neraca sumber daya hutan spasial. Jadi kalau kita mau memberikan di dalam neraca sumber daya hutan spasial itu kita akan menyajikan informasi itu dari yang tahun sebelumnya. Jadi misalkan nih kita sedang membuat gitu ya neraca sumber daya hutan spasial untuk tahun 2020. Maka kita akan menyajikannya adalah bagaimana tahun sebelumnya pada tahun 2019 dibandingkan dengan keadaan data yang sekarang di tahun 2020. Dan itu kalau kita mau mengatur atau mau menyusun neraca itu dari tingkat di bawahnya. Misal, kalau kita mau membuat neraca sumber daya hutan ini untuk yang tingkat nasional, berarti kita mengambilnya dari data-data yang ada di tingkat provinsi. Kalau kita mau ambil yang dari tingkat provinsi, berarti kita bisa ambil dari tingkat kota ataupun kabupaten gitu untuk menyusun dari neraca sumber daya hutan spasial ini. Oke, dan kemudian bagaimana sih dalam metode pelaksanaannya, bagaimana kita mengatur atau menyusun neraca sumber daya hutan secara spasial? Yang pertama kita pasti harus punya base peta. Kita harus punya peta GIS-nya, peta administratifnya di mana saja gitu. Dan kemudian kita harus punya data saldo awal, yaitu data saldo awal ini apa saja? Ada kawasan hutan itu jumlahnya berapa, ada penutupan lahannya berapa, di mana penutupan lahan sama kawasan hutan ini juga bisa dihitung ataupun dilihat dari citra satelit ya. Jadi dari citra satelit kita lihat petanya mana yang tertutup gitu, lahan yang tertutup. Dan kemudian kita juga bisa melihat lokasi perubahan penutupan lahan. Maksudnya perubahan penutupan lahan itu apakah lahan yang tadinya di sini betul berubah, lahan yang tertutup, maksudnya tertutup itu tertutup oleh vegetasi, dan kemudian apakah ada perubahan? Maksudnya misalnya lahan itu jadi tidak ada vegetasi penutup, tapi dipindahkan ke yang lain. Itu juga kita harus melihat. Dan juga perubahan luas kawasan hutan secara poligon, apakah ada yang berubah? Dan kemudian kita juga harus tahu kawasan hutan dari update terbaru dan juga penutupan lahannya yang hasil penafsiran dari citra satelit yang terbaru, baru kita memproses peta-peta tersebut, data-data tadi, kemudian kita baru bisa membuat adanya peta neraca sumber daya hutan. Nah, berarti tadi langkah pertama itu kita harus melihat hutan ya, peta kesesuaian lahan, apakah kelerengannya masih sama, curah hujannya, jenis tanahnya apa gitu ya. Dan kemudian kawasannya itu kawasan hutan apa, sesuaikan dengan fungsi dari hutan tersebut. Ada kita yang hutan lindung, hutan tidak lindung, ataupun kawasan potensi lindung, ataupun ada hutan suaka marga satwa. Nah itu ada hutan yang diperuntukkan untuk taman nasional ataupun taman wisata alam, itu juga ada. Nah, kita harus menyesuaikan hutan-hutan tadi itu fungsinya apa saja dan luasnya berapa gitu ya. Dan kemudian kita lihat juga nih guna lahannya atau permukimannya berapa, dan kemudian kita bisa menghitung lahan potensial ataupun lahan yang hutan itu hutan produksi. Maksudnya ini bisa kita ambil potensi kayu ataupun non kayunya gitu. Itu adalah aktiva kita. Ini berapa sih lahannya? Lahan potensial. Yang potensial ini akan menjadi aktiva kita ya. Dimana dari lahan yang aktiva tadi, yang lahan potensial, itu kemudian dari guna lahannya, ada yang untuk hutan lindung, ada untuk hutan apa. Nah ini kita mendapatkan lahan existing. Yang ada lahan existing hutan produksi, berarti itu adalah yang sudah, jadi yang tadi potensialnya berapa, yang ini existing yang sudah kita gunakan, berarti ini yang akan menjadi pasiva.
Nah, di mana di langkah ketiga itu yang seperti kita lakukan pada sumber daya air juga, kita membandingkan antara aktiva dengan pasiva, apa yang asetnya, kemudian apa yang dibutuhkan, yang sudah existing, yang sudah ada. Jadi kita membandingkan antara lahan yang potensial dari hutan produksi tersebut dengan lahan yang existing dari hutan produksi tersebut. Jadi itu dibandingkan aktiva dan pasiva, akhirnya kita punya nih cadangan lahan hutan produksinya itu berapa. Dan kemudian langkah yang keempat adalah Oke, jadi di sini kalau yang langkah keempat adalah kita menghitung cadangan lahan hutan yang produksi tadi dan kemudian cadangan produksinya. Di mana cadangan lahan sama cadangan produksi ini bedanya adalah yang lahan kita berbicara tentang kawasan, luas kawasan. Kalau cadangan produksi itu dari satu hutan itu dia bisa punya berapa potensi kayu ataupun potensi non kayunya, itu seperti itu. Jadi kalau misalkan cadangan lahan hutan produksi itu kita harus menganalisis neraca fisik gitu ya. Analisis neraca fisiknya itu tadi sebentar. Di sini di dalam cadangan lahan hutan produksi kita harus menganalisis neraca fisik sama neraca moneter. Seperti yang kita pelajari kemarin bahwa neraca fisik itu berarti secara fisik, yaitu misalkan adalah secara luas lahannya. Berapa meter kubik atau berapa hektar kita punya hutan. Kalau dia neracanya moneter, berarti kita harus memonetisasi itu atau maksudnya adalah kita memberikan nilai rupiahnya terhadap luas kawasan hutan tersebut. Jadi ini contohnya adalah jadi di sini ya hutan produksi potensialnya di salah satu dari NSDH-nya dari salah satu provinsi ya, ini saya ambil. Nah, ini dia hutan produksi potensialnya itu 70 standar produksinya 70 meter kubik per hektar. Kemudian luasnya segini. Jadi produksi seharusnya adalah sebanyak sebesar ini gitu. Dan kemudian yang existing, jadi kalau yang potensial, tadi kita bilang bahwa lahan potensial itu merupakan aktivanya kita. Jadi sedangkan hutan produksi existing itu adalah yang pasifanya. Jadi pasifanya itu adalah yang existing adalah segini. Nah, inilah ini aktiva kita dengan pasiva kita bandingkan, kita kurangi. Nah, inilah cadangannya kita secara neraca fisik. Kalau secara neraca moneter, berarti kita harus mengalihkan dia dengan nilai moneternya, yaitu nilai rata-rata harga kayu produksinya per meter kubiknya berapa, sedangkan dikalikan dengan meter kubik dari luasan tadi. Nah, itu ya. Jadi nanti kita tinggal memberikan nih, kalau misalkan dia meter kubiknya berapa dikalikan dengan rata-rata harga kayu produksinya, akhirnya kita menemukan berapa harga rupiahnya dia untuk aktivanya, dan ini untuk pasifanya, dan kemudian aktiva dikurangi pasiva, akhirnya kita tahu cadangan lahan kita secara di dalam neraca moneter itu berapa rupiah atau berapa miliar atau berapa triliun rupiah. Jadi seperti itu. Dan kemudian pada cadangan produksi di hutan produksi gitu ya, itu berarti ya kalau ini kan kita berbicara tentang lahan produksi, berarti luas lahannya. Sedangkan untuk yang cadangan produksi itu berarti kita melihat potensi kayunya. Potensi kayunya apa saja sih yang ada di hutan yang kita miliki? Ada kayu jati, mahoni atau kayu apa gitu ya. Dan kemudian berapa luasnya, volumenya berapa, luas produksinya berapa. Nah, inilah yang akan menjadi aktivanya kita gitu ya. Dan kemudian kita lihat nih, oke, jadi kemudian kita lihat juga bahwa secara monetisasi ataupun kalau kita mengalihkan dengan harga ya, berapa rupiah yang kita punya gitu nanti. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk yang skala nasional gitu ya. Di sini dia memperhitungkan saldo awalnya atau persediaan awalnya gitu di tahun 2012 berarti dibandingkan dengan tahun 2013. Jadi di sini dilihat areal berhutannya apakah ada pengurangan, saldo awalnya perubahannya berapa, dan kemudian akhirnya kita punya saldo akhir. Ya, jadi di sini bisa dilihat juga kalau kita sudah punya yang seperti itu, kita bisa langsung menggambarkan dalam bentuk grafik ya. Jadi kita bandingkan bahwa jadi tadi yang dibandingkan itu adalah luas lahan ya, luas kawasan hutan kita berapa, dan kemudian kita juga harus membandingkan potensi kayu dengan potensi non kayu yang ada di hutan tersebut. Itu yang akan ada di neraca sumber daya hutan secara spasial. Nah, jadi di sini kita lihat itu ada bagaimana perubahan potensi non kayu di sini, yaitu rotan. Potensi non kayunya untuk ini, jadi kita seperti yang tadi saya bilang adalah hutannya harus dibagi sesuai dengan fungsinya ya. Ini ada hutan lindung gitu ya.
ada hutan yang produksi gitu. Jadi dibagi berdasarkan fungsi-fungsi dari hutannya tersebut. Kemudian dilihat bahwa yang ini hutan yang untuk jenis ini itu berapa perubahan potensinya dari 2012 ke 2013. Berarti saldo awal ini di 2012 ya, HT-1. Jadi kalau misalkan kita sedang menghitung neraca sumber daya hutan 2020 gitu, 2020-nya itu yang saldo akhir gitu ya. Saldo awalnya kita pakai tahun 2019. Berarti saldo awal berapa, saldo akhir berapa dibandingkan. Nah, dari sini perbandingan-perbandingan ini, perubahan potensi kayu, perubahan atau nilai ekonominya, ini nilai ekonomi ya, berarti yang di sini adalah neraca moneter. Kalau yang pakai ton, pakai juta meter kubik, ini berarti neraca fisik. Nah, berarti di sini kita bisa lihat nih, kira-kira kita surplus atau defisit. Sepertinya di sini ya, kita bisa lihat bahwa saldo akhir kita sudah sangat menurun. Nah, berarti ini bisa digunakan sebagai kebijakan nanti kalau kita mau menggunakan atau merubah luas kawasan lahan itu. Ini perubahan potensi kayu. Berarti kita sedang melakukan mungkin legal ya. Maksudnya kita melakukan penebangan, mungkin kita eksploitasinya terlalu berlebih, makanya harus hati-hati berarti. Karena di sini kita bisa lihat bahwa saldo akhir kita menurun sangat drastis dibandingkan saldo awal kita. Apa yang terjadi di sini? Nah, inilah yang akan menjadi acuan bagi para stakeholder kita gitu. Jadi untuk para pengambil keputusan kita, decision maker kita, itu nanti kebijakan apa yang harus diambil agar kita neraca sumber daya hutannya ataupun hutan kita ini masih terjaga. Jadi tidak terjadi eksploitasi yang berlebih gitu ya. Nah, ini yang tadi itu ada aktiva dan pasiva ya. Jadi aktivanya berapa sih persediaannya, pengurangannya berapa, kemudian akhirnya kita punya saldo akhir. Jadi seperti itu untuk neraca sumber daya hutan. Jadi sama ya, untuk semua neraca sumber daya itu sebenarnya kita menghitung bagaimana perubahan ataupun ada neraca yang perubahan neraca dari ataupun potensi yang kita miliki dari air, dari hutan. Nah, nanti next kita akan juga bahas yang lain di bagian ketiga dan bagian keempat. Jadi di sini yang harus kalian pahami juga adalah aktiva dengan pasiva itu apa bedanya dan apa saja yang harus kalian lihat atau perhatikan saat menyusun neraca sumber daya ini. Oke, sampai di situ saja mungkin penjelasan saya dan kemudian jangan lupa untuk mengikuti kuis di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.